Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 715, Petak Umpet, mulai, 2. Dia dengan lembut menarik pipi gadis itu dengan tangannya yang besar dan memegang bagian belakang kepalanya. Bibir tipisnya membungkuk dan mencium pipinya yang halus dan lembut dengan lembut. Pipi Yun Feng sedikit merah dan rasa malu melintas di mata hitamnya. Kulanyi hanya merasa seperti gunung berapi di hatinya tiba-tiba meletus dan dia ingin meremas orang di lengannya sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Ciuman panas mendarat di pipi lembut Yun Feng dan meluas ke sudut mulutnya. Bibir merahnya bergetar lembut, seperti bunga yang baru saja mekar dan dibelai angin. Napas Kulanyi terasa panas. Tubuh mereka saling menempel dan jantung mereka berdetak kencang. Dia menekankan jari-jarinya yang ramping ke bibir merah lembutnya dan menggosoknya perlahan, merasakan sentuhan lembut di ujung jarinya. Mata hitam Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap dan napasnya yang panas terus mendekat dan mendekat hingga akhirnya bersentuhan. Yun Feng merasa kepalanya pusing. Suhu yang luar biasa panas datang dari bibirnya. Panas menyebar dari saraf di bibirnya ke seluruh tubuhnya, membuatnya panas. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan mencoba mendorongnya menjauh. Dia mengerahkan kekuatannya sedikit dan menemukan bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Kulanyi perlahan menurunkan matanya, menyembunyikan kegelapan di kedalaman mata hitamnya. Dia memeluk gadis itu erat-erat dan menciumnya dengan hati-hati, merasakan panas di bibir mereka dan kegelisahan di hatinya. Merasakan sedikit perlawanan Yun Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan punggung gadis itu dengan tangannya yang besar, membuatnya lebih dekat dengannya dan menekan bibirnya lebih keras. Napas Kulanyi berangsur-angsur menjadi cepat dan wajahnya yang tampan juga agak merah. Di bawah tangannya ada lekuk lembut gadis itu dan aroma memabukkan di bibirnya. Yun Feng menutup matanya. Dia agak pusing. Dia benar-benar pusing. Tubuhnya mati rasa seolah-olah arus listrik telah melewatinya. Dia berbaring di lengannya dengan lemah. Bulu matanya berkibar dan bibirnya lemah. Dia tidak melihat pipi Kulanyi yang sedikit merah atau mata merah darah itu ketika dia mengangkat kepalanya lagi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, mereka berdua perlahan berpisah. Suhu terik tidak turun. Bibir merah Yun Feng bengkak dan mata hitamnya penuh kebingungan. Kulanyi perlahan menyesuaikan napasnya dan memeluk tubuhnya lagi. Dia menekan kepalanya ke dadanya di mana jantungnya berdetak seperti guntur. Darah di matanya memudar sedikit demi sedikit hingga menjadi hitam pekat seperti malam hari. Yun Feng bersandar di lengan Kulanyi dengan patuh dan mendengarkan detak jantungnya melalui pakaian tipisnya. Dia merasa detak jantungnya, yang sama kacaunya dengan detak jantungnya, menurun sedikit demi sedikit. Dia merasa napasnya yang cepat dan panas perlahan mendingin. Tubuh Kulanyi panas, tetapi Yun Feng merasa sangat nyaman. Mari kita tidur bersama hari ini. Suara berat Kulanyi terdengar di telinga Yun Feng. Yun Feng tersipu, dan Kulanyi tertawa serak dan murung. Aku hanya bercanda. Yun Feng meraih bagian depan pakaian Kulanyi, dan mendapati tangannya berkeringat. Tubuh Kulanyi menegang, dan suhu tubuhnya naik lagi. Dia memeluk gadis itu erat-erat dan menghilang dari ruangan. Ketika Yun Feng kembali ke dirinya sendiri lagi, dia sudah berbaring di tempat tidur yang agak dingin. Kulanyi meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya dan menatapnya dari atas. Mata hitamnya tampak menyala-nyala, semakin bergairah. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Feng meraung dengan wajah memerah. Jika kamu berani bergerak, aku akan menendangmu pergi. Kulanyi terkekeh dan berbaring di sebelah Yun Feng. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menatap wajah Yun Feng yang memerah. Tanpa penjelasan apapun, dia menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Suhu yang menyengat menekannya lagi. Kulanyi memeluk gadis itu erat-erat dan berbisik, "Ya, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Jika Anda tidak membiarkan saya tidak akan bergerak." Petik 2. Tubuh Yun Feng sedikit gemetar. Kulanyi memasang senyum indah di sudut mulutnya. Dia perlahan mengencangkan lengannya dan merasakan betapa dekat tubuh mereka satu sama lain. Dia tahu bahwa wanita ini adalah apa yang dia inginkan. Satu-satunya hal yang dia inginkan. Yun Feng memejamkan mata dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping pria itu dengan lembut. Kemudian, dia dengan lembut mengencangkan tubuhnya dan mendekat. Kehangatan menyebar ke kulitnya dan menekan jantungnya. Ada senyum di wajah damai gadis itu.
Napasnya yang stabil datang dan secara bertahap menghilang di malam yang tebal. Keesokan paginya, ibu dan anak perempuan Helian mengucapkan selamat tinggal pada Yun Jing dan hendak pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan tergesa-gesa. Meskipun Yun Jing bingung, dia hanya bisa menghela nafas lega. Ibu dan anak itu akhirnya bisa pergi. Ibu dan anak Helian bangkit dan hendak pergi seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Keduanya sedikit bingung dalam pikiran mereka. Mereka datang untuk mengucapkan selamat tinggal di pagi hari dan ingin pergi secara diam-diam, tetapi ini tidak pantas. Yun Feng seharusnya tidak bangun pagi-pagi sekali. Lagi pula, dia masih belum muncul. Ibu dan anak itu ketakutan dalam pikiran mereka. Mereka melangkah keluar dari pintu aula depan dengan sedikit goyah dan tubuh mereka tiba-tiba menegang saat suara yang jelas terdengar. Kalian berdua, kamu pergi dengan tergesa-gesa. Helian Fu tanpa sadar menatap Lady Helian. Lady Helian dengan cepat menenangkan dirinya dan menoleh dengan kaku. Yun Feng perlahan berjalan keluar dari samping dan menatap mereka berdua dengan senyum tipis di mata hitamnya. Ya, sudah lama. Apakah kamu akan mempersiapkan pernikahan Helian Fu dan Murong Yuntian? Yun Feng bertanya dengan santai. Mata Lady Helian berkilauan. Benar, benar, benar. Sudah waktunya untuk kembali dan bersiap. Aku akan pergi sekarang. Lady Helian berbalik dan hendak pergi dengan Helian Fu. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika itu masalahnya, aku akan mengantarmu kembali. Apa yang Yun Feng katakan hampir membuat para tamu Helian berlutut di tanah. Yun Jing juga sangat terkejut di samping. Yun Feng perlahan berjalan mendekat. Murong Yuntian dan aku cukup dekat. Saya tentu harus membantunya mengatur pernikahannya dan merawat tunangannya dengan baik. Bagaimanapun, keluarga Helian adalah keluarga besar sekarang. Jika sesuatu terjadi di jalan, apakah pengaturan pernikahan teman saya tidak akan terpengaruh? Selain itu, Yun Feng sudah berjalan ke sisi Lady Helian dan suaranya selembut angin, membuat Lady Helian menggigil. Dengan status keluarga Helian saat ini, keluarga Yun seharusnya memberi selamat kepada mereka. Ini adalah kesempatan langka. Tidakkah Anda setuju, Nyonya Helian? Wajah Lady Helian segera memucat. Yun Feng ingin kembali bersamanya. Itu akan mengerikan. Helian Fu sudah terdiam di samping. Keduanya terdiam. Yun Feng tertawa. Nyonya Helian, jangan khawatir. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang. Petik 2. Bab 716, Petak Umpet, mulai 3. Nyonya Helian sedang memikirkan alasan, tapi kata-kata Yun Feng menghentikannya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan wajah pucat dan tertawa kering. Ini, bagaimana aku bisa menerima ini? Keluarga Yun baru saja mendapatkan bayi baru. Kamu tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Terima kasih, Nyonya Helian. Ada banyak orang yang melindungi keluargamu. Aku sangat lega. Ayo pergi sekarang. Yun Feng menyela Nyonya Helian dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ibu dan anak perempuan Helian hanya merasakan kekuatan yang mendorong mereka maju dari belakang. Yun Feng mengikuti di belakang dengan senyum dan tatapan ramah. Tunggu. Sebuah suara terdengar. Yun Feng melihat ke belakang dan melihat Murong Yuntian bergegas, seolah-olah dia telah mendengar apa yang dia katakan saat itu. Jika itu masalahnya, aku akan pergi denganmu. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyapa para tetua keluarga Helian. Murong Yuntian berjalan mendekat dan melirik Yun Feng. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi ibu dan anak Helian membeku lagi. Mengapa Murong Yuntian ada di sini? Wajah Lady Helian hampir hijau. Dia akan pulang. Mengapa dia merasa sangat kacau? Ibu, ayo pergi dari sini dulu. Helian Fu bergumam pelan, mengira dia tidak mendengar apapun. Mata hitam Yun Feng berkilauan di samping. Lady Helian perlahan menarik napas dalam-dalam. Betul sekali. Ayo pergi dari sini dulu. Jika Tuan Muda Murong berkata demikian, mari kita pergi bersama. Kalau begitu, Tuan Yun, kami akan pergi dulu. Lady Helian memegang tangan Helian Fu dan berjalan keluar. Murong Yuntian mengikuti di belakang. Yun Feng juga mengikuti dan melambai pada ayahnya yang cemberut. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir, ayah. Yun Jing bingung, tapi dia tidak menghentikan Yun Feng. Feng memiliki penilaian sendiri dalam pikirannya, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Murong Yuntian, Yun Feng, dan Helian Jing meninggalkan kotamu untuk keluarga Helian bersama.
Perjalanan itu tidak singkat. Setelah berjalan sekitar 4 hingga 5 hari, mereka akhirnya tiba di pangkalan keluarga Helian, sebuah kota di barat laut Kekaisaran Fengyun yang disebut Hualian. Kota ini adalah semacam kota kelas 2 di Kekaisaran Fengyun. Itu sangat mirip dengan kota Mu dan juga dikendalikan oleh sebuah keluarga. Itu adalah keluarga Helian sekarang. Dulu keluarga Hua, tetapi setelah aliansi pernikahan dengan keluarga Helian, keluarga Hua ditelan oleh keluarga Helian. Selama periode waktu ini, ibu dan anak perempuan Helian tidak melakukan apa-apa. Yun Feng dan Murong Yuntian mengamati mereka secara rahasia. Yun Feng berpikir bahwa mereka berdua tidak akan melakukan apapun di depannya. Begitu mereka tiba di keluarga Helian, mereka kurang lebih akan mengekspos diri mereka sendiri. Yun Feng selalu merasa tidak senang jika dia tidak mengetahui siapa dalangnya. Adapun mengapa Murong Yuntian mengikuti mereka, Yun Feng tidak banyak bertanya. Mungkin seperti yang dia katakan, dia ingin mengunjungi para tetua keluarga Helian dengan serius. Murong Yuntian juga tidak bertanya pada Yun Feng tentang tujuan sebenarnya. Mereka berempat pada dasarnya datang ke Hualian tanpa mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Ketika penjaga keluarga Helian melihat ibu dan anak perempuan Helian kembali, mereka semua berteriak, "Nyonya, Nona Fu, Anda kembali." Lady Helian mengangguk kaku dan mengungkapkan Yun Feng dan Murong Yuntian di belakangnya. Penjaga itu tercengang. "Nyonya, ini." Lady Helian berkata dengan dingin, "Beritahu guru bahwa Yun Feng dan Murong Yuntian ada di sini." Yun, penjaga itu melebarkan matanya dan menatap Yun Feng dengan suara gemetar. Lady Helian memelototinya, dan penjaga itu segera berlari masuk seperti embusan angin. Lady Helian memimpin Yun Feng dan Murong Yuntian ke dalam keluarga Helian. Setelah berjalan beberapa langkah, Yun Feng mendengar langkah kaki yang berantakan dan rumit bergegas tanpa henti. Beberapa sosok bergegas dengan cepat. Lady Helian segera menegakkan wajahnya dan berteriak pada pria yang datang lebih dulu. "Menguasai." Yun Feng mendongak dan menilai pria di depannya. Dia biasa saja. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sangat biasa. Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa melakukan hal-hal besar dan mencapai prestasi besar. Dia tampak terlalu lusuh untuk menjadi pemimpin keluarga. Yun Feng. Sungguh suatu kehormatan. Yun Feng sedikit mengernyit ketika pria itu berbicara. Murong Yuntian juga sama. Ini adalah pemimpin keluarga Helian. "Tuan Helian, kamu terlalu baik." Yun Feng tersenyum ringan dan mengukurnya lagi tanpa jejak. Senyum di wajah pria itu bahkan sedikit menakutkan. Murong Yuntian berkata di samping, "Tuan Helian, saya Murong Yuntian. Tunangan Xiaofu juga ada di sini." Itu keren. Murong Yuntian dan Yun Feng memiliki keraguan yang sama di benak mereka. Bagaimana tepatnya master keluarga Helian mendorong keluarga Helian ke puncaknya saat ini? Mungkin, pria ini berpura-pura. Apakah dia berpura-pura atau tidak, dia akan menerima apa adanya. Akan selalu ada jawaban untuk apa yang ingin dia ketahui. Yun Feng tersenyum lembut dan menjawab, "Tuan dari keluarga Helian." Meskipun tuan dari keluarga Helian terlihat terlalu biasa, yang lain tidak berani bernapas dengan keras ketika tuan dari keluarga Helian berbicara. Bahkan Nyonya Helian pun sama, dengan sikap hormat. Keluarga Murong menyiapkan jamuan penyambutan besar hari itu. Seluruh kota Hualian cukup terguncang dan anggota keluarga Hua juga sangat terkejut. Sangat jarang bagi mereka untuk melihat Yun Feng di sini. Sungguh suatu berkah bisa melihat summoner hebat ini. Yun Feng tersenyum pada semua orang. Murong Yuntian seharusnya menjadi bintang acara itu, tapi dia mencuri perhatian. Perjamuan berlangsung sampai sangat terlambat. Tuan dari keluarga Helian sangat bersemangat dan banyak minum. Banyak orang mabuk selama perjamuan. Ketika jamuan makan berakhir, hari sudah larut malam. Keluarga Helian secara bertahap kembali ke keheningan. Tuan dari keluarga Helian dibawa kembali oleh para pelayan setelah minum terlalu banyak. Yun Feng juga banyak minum selama makan, begitu pula Murong Yuntian. Mereka berdua dibantu kembali ke kamar tamu dengan kaki gemetar. Malam semakin sunyi dan sunyi. Gadis, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka mata hitamnya. Mereka jelas dan dia tidak mabuk sama sekali. Ada yang aneh dengan keluarga Helian dari awal hingga akhir. Cara keluarga ini berperilaku, sikap yang tidak dapat dijelaskan dari tuan keluarga Helian dan yang lainnya. Yun Feng menyegel ruang di sekitarnya dan sudah meninggalkan ruangan.
Dia berdiri di langit di atas keluarga Helian dan mengarahkan mata hitamnya ke satu arah saat dia dengan cepat terbang. Itu adalah ruangan tempat tuan keluarga Helian dibawa setelah dia mabuk. Begitu Yun Feng keluar dari pintu, dia melihat Murong Yuntian. Dia juga telah menyegel ruang di sekitarnya dan datang ke sini, tetapi Yun Feng lebih kuat darinya, jadi dia pasti bisa melihatnya. Murong Yuntian memasuki ruangan dan Yun Feng juga melintas di dalam. Yun Feng berjalan ke ruang dalam dan melihat Murong Yuntian berdiri di depan jendela master keluarga Helian. Yun Feng maju dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Tidak ada seorang pun di tempat tidur. Bab 717, Petak Umpet, mulai 4. Fluktuasi energi yang samar datang dengan niat pengujian yang jelas. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Keluarga Helian memiliki tuan tersembunyi. Dengan kekuatan Murong Yuntian, dia pasti akan terlihat. Yun Feng mengulurkan tangan dan langsung memecahkan blokade spasial Murong Yuntian. Murong Yuntian terkejut dan hendak melakukan serangan balik. Yun Feng menarik dengan keras dan menutupi mulut Murong Yuntian dengan tangannya yang cantik. Jangan bersuara. Tubuh Murong Yuntian menegang. Dia hanya merasakan ada wewangian di ujung hidungnya. Dia dengan cepat menekannya dan mengangguk. Yun Feng perlahan melepaskan tangannya dan merasakan fluktuasi energi samar perlahan mendekatinya. Murong Yuntian berdiri di samping Yun Feng dan bahkan napasnya menjadi sangat pelan hingga tidak terdengar. Baiklah, kata Yun Feng dengan dingin di matanya. Murong Yuntian bingung. Apa yang terjadi saat itu? Yun Feng melihat sekeliling ruangan dengan mata hitamnya dan tersenyum dingin. Keluarga Helian memang tidak sesederhana yang aku kira. Saya tidak berharap ada master tersembunyi. Sebuah kekuatan sedang menguji saya saat itu. Kekuatan ini telah mencapai tingkat raja. Tingkat raja. Murong Yuntian tersentak. Mata hitam Yun Feng berkilauan dan dia akan pergi. Murong Yuntian tercengang. Kemana kamu pergi? Tentu saja, untuk menemukan dalangnya. Ada senyum di mata Yun Feng. Dia membalik tangannya dan finger spiritual jade muncul di tangannya. Melihat titik-titik berkilauan di batu giok, sudut mulut Yun Feng perlahan meringkuk. Setelah finger spiritual jade merekam aura seseorang, itu akan mengunci lokasi orang itu dengan kuat. Tidak peduli bagaimana orang itu bersembunyi, bahkan jika ruang itu disegel, jari spiritual jade akan menunjukkan lokasi orang itu dengan presisi yang tak tertandingi, memperlihatkan orang itu tanpa keraguan. Yun Feng mengikuti arah jari spiritual jade di tangannya dan sudah berputar di luar kota Hualian. Dia terus bergerak maju. Memikirkan bagaimana Kulanyi dikejar di area Bright Moon Hall, dia berpikir bahwa finger spiritual jade adalah pelakunya. Bintik-bintik berkilauan pada liontin batu giok juga bergerak. Mereka tidak menyadari ada orang yang mengikuti mereka. Mereka terus bergerak dengan kecepatan tertentu, dan Yun Feng mengikuti mereka pada jarak yang aman. Murong Yuntian mengikuti diam-diam dan meninggalkan kota Hualian ke tempat yang tidak diketahui. Dia menatap wajah gadis itu dalam diam. Dia tidak tahu kemana mereka pergi. Dia hanya mengikutinya. Tampaknya ada kedamaian di udara. Dia merasa bahwa tidak masalah bahkan jika mereka tidak mencapai akhir selama mereka bersama. Yun Feng sama sekali tidak memperhatikan apa yang dipikirkan pria di sebelahnya. Dia hanya fokus pada finger spiritual jade. Lampu berkedip sudah berhenti tiba-tiba. Yun Feng juga segera berhenti. Pikiran Murong Yuntian terputus. Dia juga berhenti dan hendak mengatakan sesuatu. Yun Feng mengangkat jarinya untuk memintanya diam. Ini adalah hutan belantara yang kosong. Kota Hualian terletak di barat laut Kekaisaran Fengyun. Ini adalah daerah yang relatif terpencil dan jarak antar kota juga sangat jauh. Ada area kosong besar di tengah. Pada saat ini, tempat yang Yun Feng kejar sudah cukup jauh dari kota Hualian. Angin dingin bertiup di langit malam, mengangkat rambut dan pakaian hitam Yun Feng. Dia melihat ke depan dengan mata hitamnya. Mengapa orang itu berhenti? Yun Feng berpikir dengan hati-hati dan berencana untuk mendekat. Melihat Yun Feng hendak bergerak, Murong Yuntian segera mengikutinya, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya pelan. Murong Yuntian mengerutkan kening. Apakah maksud Yun Feng bahwa dia akan tinggal di sini dan pergi ke sana sendirian? Murong Yuntian juga menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Dia segera tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia hendak bergerak maju, dia terkejut melihat bahwa cahaya berkilauan pada liontin batu giok itu kembali ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Hati Yun Feng menegang.
Tampaknya pihak lain telah menemukan mereka. Kekuatan mentalnya segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dia sudah memperhatikan bahwa energi itu mengalir ke arahnya tanpa ragu-ragu. Yun Feng mendengus jijik saat kekuatan mentalnya bertabrakan dengan energi. Ledakan. Tanah yang damai membuat suara keras karena tabrakan yang disengaja dari kedua kekuatan ini. Debu juga beradu di tanah datar. Ekspresi Murong Yuntian sedikit berubah dan energi bertarungnya juga meledak dalam sekejap. Debu terangkat secara tiba-tiba. Yun Feng menyipitkan matanya dan melihat kabut debu. Di hutan belantara yang kosong ini, kabut debu yang tiba-tiba melonjak mengungkapkan sedikit atmosfer yang aneh. Yun Feng dan Murong Yuntian tampak gugup. Debu perlahan jatuh dan seseorang berdiri di sana. Cahaya bulan memberikan bayangan. Orang itu perlahan berjalan keluar dari bayangan. Dia tidak tinggi atau pendek. Wajah biasa dan rendah hati itu adalah wajah tuan dari keluarga Helian yang menghilang dari ruangan. Tuan Helian, Murong Yuntian berbisik dalam kebingungan, tapi dia tidak berani santai sama sekali. Yun Feng mengerutkan kening lebih erat. Orang di depannya adalah tuan dari keluarga Helian, tetapi bukan tuan dari keluarga Helian yang mereka kenal. Mungkin karena kegelapan, tuan dari keluarga Helian penuh dengan kejahatan pada saat ini. Kejahatan ini sepertinya lahir di dalam dirinya dan keluar dari tubuhnya tanpa henti. Senyum perlahan muncul di wajahnya yang biasa dan rendah hati di siang hari. Kejahatan di dalamnya sangat mengerikan. Kenapa kamu mengikutiku? Tuan dari keluarga Helian bertanya sambil tersenyum. Yun Feng menatap pria di depannya dengan mata hitamnya. Dengan kekuatan tingkat raja, senyum dan temperamen yang aneh, bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak antara siang dan malam? Itu hanyalah perbedaan antara surga dan bumi. Keluarga Helian memang menyembunyikan diri mereka dengan baik, kata Yun Feng santai. Tuan dari keluarga Helian tertawa kecil. Yun Feng, kamu menyanjungku. Jika saya tidak memiliki beberapa kemampuan, saya tidak akan mampu melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Tuan dari keluarga Helian membelai tangannya yang lain dengan satu tangan. Langkah ini sangat biasa, tapi memberi Yun Feng perasaan aneh di matanya. Pikiran ini melintas di benaknya dan dia merasa sangat tidak nyaman di benaknya. Ini sudah sangat larut. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tuan dari keluarga Helian mengambil langkah maju dan Murong Yuntian tiba-tiba berdiri di depan Yun Feng, melepaskan semua energi bertarungnya. Tuan dari keluarga Helian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Apa yang salah? Menantu laki-laki masa depanku sepertinya ingin melawanku. Petik 2. Murong Yuntian hanya merasa tertindas dalam pikirannya. Rasa bahaya yang mendalam muncul di hatinya. Tuan dari keluarga Helian ini sangat aneh malam ini sehingga dia secara tidak sadar membuat gerakan bertahan. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyerang tuan dari keluarga Helian dengan kekuatan mentalnya. Kilatan cahaya melintas di mata tuan dari keluarga Helian dan dia mengangkat lengan bajunya yang lebar. Kekuatan mental Yun Feng bertabrakan dengan kekuatan master keluarga Helian lagi. Murong Yuntian hanya merasakan hawa dingin melintas di belakang punggungnya. Yun Feng melompat pada saat ini dan rantai biru es segera muncul di tangannya. Rasa dingin yang melonjak pada rantai sudah memasuki tubuhnya. Bab 718, memasuki hutan berkabut lagi, 1. Apa artinya ini? Tuan dari keluarga Helian memandang Yun Feng dan tidak melakukan hal lain. Mata Yun Feng berkilauan. Tuan Helian, siapa sebenarnya Anda? Siapa saya? Saya adalah pemimpin dari keluarga Helian. Pemimpin keluarga Helian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan damai, tetapi Yun Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dengan sedikit kedinginan di mata hitamnya. Lalu kenapa aku merasakan jejak aura lain padamu? Wajah tuan keluarga Helian membeku dan kemudian menjadi gelap. Dia menatap Yun Feng dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Suasana tiba-tiba menjadi seberat gunung. Murong Yuntian berdiri di samping dengan waspada. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, dia merasa semakin aneh. Jejak aura lain. Apa yang diwakilinya? Yun Feng melihat wajah muram tuan keluarga Helian dan rasa dingin di matanya menjadi lebih dalam. Apakah kamu pikir penyamaran ini masih berguna di depanku? Jangan lupa bahwa aku seorang summoner. Murong Yuntian melebarkan matanya dan menatap Master Helian yang pendiam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Tuan dari keluarga Helian tiba-tiba tertawa aneh dengan wajah muram.
Aku lupa bahwa kamu adalah masalah yang sangat rumit. Begitu dia mengatakan itu, tubuh tuan dari keluarga Helian jatuh ke tanah dengan lemah. Embusan angin gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan mendarat di samping. Angin gelap memudar dan pria berjubah hitam berdiri di sana. Rambut hitamnya hampir menyatu dengan malam. Jubah hitam di tubuhnya disulam dengan pola merah gelap. Bagian depan kemejanya terbuka, memperlihatkan kulit putihnya. Cahaya bulan menyinarinya dengan kilau samar. Ada sedikit genit di matanya yang panjang dan sipit. Ada cahaya hijau samar dalam warna matanya dan fitur wajahnya sangat menawan. Tubuhnya terbungkus pakaian, namun tidak bisa menyembunyikan keindahan lekuk tubuhnya. Mata hitam Yun Feng menjadi dingin. Tangan pria itu dengan lembut mengusap pipinya dan kukunya yang agak panjang juga berkilau, tampak sangat genit. Yun Feng sudah mengayunkan rantai biru es di tangannya tanpa ragu-ragu. Desir, rantai biru es menyapu ke arah pria berjubah hitam dengan embusan dingin. Pria berjubah hitam itu tersenyum menyeramkan dan membungkukkan tubuhnya dalam postur yang mengejutkan, menghindari belitan rantai. Dia melambaikan tangannya dengan kuku panjang dengan lembut ke samping dan tuan keluarga Helian, yang terbaring di tanah seperti mayat, perlahan bangkit. Kejutan melintas di mata Yun Feng dan Murong Yuntian. Tuan dari keluarga Helian bangkit dari tanah. Tidak ada lagi siapapun di wajahnya. Dia seperti mayat berjalan. Wajahnya pucat dan matanya tak bernyawa. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang mencengangkan dan menerkam ke arah Yun Feng. Ledakan. Tubuh tuan keluarga Helian, yang baru saja terbang, dibuang. Murong Yuntian berdiri di samping Yun Feng. Ledakan energi bertarungnya membuatnya terlihat sangat mengesankan. Murong Yuntian menatap tuan dari keluarga Helian, yang bangkit dari tanah setelah dihempaskan olehnya, dan mata hitamnya benar-benar gelap. Aku akan berurusan dengan yang ini. Kamu jaga dia. Murong Yuntian meraung saat dia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke tubuh tuan keluarga Helian, yang sedang berlari lagi. Keduanya langsung bertarung. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Embusan angin tiba-tiba melintas melewatinya dan tubuhnya bergerak ke samping. Rantai di tangannya menari-nari dan melilit bayangan hitam yang dia lewatkan. Namun, bayangan hitam itu lolos seperti ular. Yun Feng menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa lawan di depannya bukanlah orang biasa, tetapi seseorang yang sekuat dia. Dia mungkin dirugikan jika dia tidak berhati-hati. Perisai bumi. Dengan teriakan marah, elemen tanah langsung membentuk pertahanan mutlak di sekelilingnya. Suara mengejek pria berjubah hitam itu terdengar. Mengapa? Apakah kamu begitu takut mati? Yun Feng mengabaikan provokasi jahat pria itu. Dia harus tetap tenang dan rasional dalam pertempuran hidup dan mati. Pria berjubah hitam itu berdiri di langit dan melambaikan tangannya yang indah dengan tidak sabar. Pertahanan yang kuat dari elemen bumi mencegah serangan dari melukai Yun Feng sama sekali. Pria berjubah hitam itu agak cemas. Elemen bumi memang merepotkan. Kilatan kegelapan melintas di mata ramping pria berjubah hitam itu saat dia mempercepat serangannya. Dia berteriak dengan gila, Yun Feng. Anda sangat takut sehingga Anda tidak berani keluar. Summoner legendaris dari benua timur. Saya pikir Anda hanya begitu-begitu. Kamu hanya cocok untuk bersembunyi di belakang. Petik 2. Provokasi, ejekan. Kata-kata pria berjubah hitam itu menjadi semakin kejam dan keterlaluan. Dia memprovokasi dia. Yun Feng berdiri di belakang elemen bumi dengan pikiran tenang seperti permukaan air. Kekuatan mental yang padat di ruang spiritualnya perlahan meleleh dan keluar dari tubuh Yun Feng. Kutukan pria berjubah hitam yang semakin arogan itu tidak berlangsung lama dan dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Berbicara tentang sifat takut-takut, Yun Feng memang seperti ini sekarang. Dia tidak melakukan apapun di bawah pertahanan elemen bumi. Dia membiarkan pria ini menghinanya seperti ini dan tidak melawan sama sekali, tetapi pria berjubah hitam itu merasa panik. Apa yang sedang terjadi? Kecemasan ini untuk terus naik level. Yun Feng, pergi dari sini. Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri lagi pada akhirnya. Pupil matanya menyusut dengan ganas dan dia melambaikan tangannya yang ramping dengan keras, meluncurkan serangan sengit ke Yun Feng. Pada saat yang sama, perisai bumi yang tidak bergerak sama sekali hancur. Pria berjubah hitam itu senang, tetapi kegembiraan ini hanya berlangsung sesaat. Kemudian, dia benar-benar membeku. Ini, mata panjang pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kedalaman pupil matanya berkedip beberapa kali. Aum,
Raungan binatang buas merobek langit yang sunyi. Yun Feng berdiri di udara saat angin meniup lengan bajunya. Wajah gadis itu dingin dan dia tampak seperti dewa yang berdiri di langit. Dan berdiri di sampingnya adalah 3 binatang raksasa yang sama sekali berbeda. Api yang mengamuk menyelimuti binatang raksasa seperti serigala. Serigala api menatap pria berjubah hitam di depannya dengan ganas dengan mata merahnya. Seluruh tubuhnya merah dan raungan yang tertahan datang. Di sisi lain, ada ular piton biru es raksasa dengan rasa dingin yang menusuk tulang di matanya yang sebiru es. Piton raksasa membuka mulutnya dan gigi raksasanya yang tajam dan auman seperti ular datang satu demi satu. Di belakang Yun Feng ada tubuh naga besar yang bersinar dengan cahaya ungu. Simulasi 3 elemen muncul secara bersamaan. Adegan ini sangat menakutkan. Jika penyihir lain melihat ini, rahang mereka mungkin akan jatuh dan mereka akan menyebut Yun Feng orang gila. Setelah Murong Yuntian meninju tubuh tuan keluarga Murong dengan keras, dia melihat pemandangan di langit dengan tubuh kaku. Dia, level apa yang telah dia capai sekarang? Yun Feng berdiri di antara 3 binatang raksasa di udara dan tersenyum dingin pada pria berjubah hitam itu. Sesuai keinginan kamu, saya keluar. Bab 719, memasuki hutan berkabut lagi, 2. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi gelap. Kesombongan dan kebanggaan yang dia miliki saat itu telah hilang. Kejutan di matanya perlahan memudar. Bahu pria itu mulai bergetar, seolah dia menahan tawanya. Bahunya bergetar semakin keras. Pada akhirnya, tawanya tidak bisa ditekan lagi dan tiba-tiba meledak. Hahaha, hahaha. Tawa ini penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Yun Feng perlahan menyipitkan matanya dan menatap pria berjubah hitam itu tanpa mengedipkan mata. Pria berjubah hitam itu tertawa sampai seluruh tubuhnya bergetar. Mata panjang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan melambaikan lengan hitamnya dengan pola merah. Mata hitam Yun Feng bersinar dengan dingin. Desis, desir, desir. Pria berjubah hitam itu berdiri di udara dengan 3 pria berjubah hitam yang identik berdiri di sampingnya. Yun Feng melirik keempat pria berjubah hitam yang tampak persis sama dengan mata hitamnya. Apakah mereka bayangan atau sesuatu yang lain? Keempat pria berjubah hitam mengangkat pergelangan tangan mereka dengan lembut. Mereka berempat bergerak dengan cara yang persis sama, seolah-olah mereka sedang melihat cermin. Yun Feng, Anda telah membangkitkan minat saya. Aku tertarik untuk bermain denganmu sekarang. Keempat suara itu tumpang tindih tanpa batas, seolah-olah satu orang sedang berbicara. 4 suara aneh itu tumpang tindih, membuat telinga Yun Feng sakit. Murong Yuntian juga kaget saat melihat pemandangan ini. 3 klon. Pada saat ini, tuan dari keluarga Helian menyerang lagi. Murong Yuntian dengan cepat menenangkan pikirannya dan fokus berurusan dengan tuan dari keluarga Helian, yang tidak bisa mundur tidak peduli bagaimana dia bertarung dan tidak tahu rasa sakit sama sekali. Dia benar-benar kehilangan akal. Yun Feng? Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Sama seperti Murong Yuntian memiliki pemikiran ini, tuan dari keluarga Helian telah menerkamnya. Murong Yuntian mengertakkan gigi. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada Yun Feng? Yang perlu dia fokuskan saat ini adalah bagaimana melumpuhkan pria yang sulit ini di tanah. Aku juga tertarik bermain denganmu. Bibir merah Yun Feng meringkuk dan terbuka dengan lembut. Pergi. 3 binatang raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan dan 3 binatang raksasa dengan elemen sihir simulasi berlari bersama. Hahaha, ayo kita bermain. Ada kegembiraan terpelintir di wajah keempat pria berjubah hitam. 3 dari mereka menghadapi 3 binatang raksasa, sementara mata hitam Yun Feng sedikit gelap. Di tengah raungan dan raungan, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung dengan mereka. Pertempuran dimulai. Mustahil untuk membedakan mana dari 4 pria berjubah hitam yang terlihat persis sama yang merupakan tubuh aslinya lagi. Ketiga binatang raksasa itu masing-masing berhadapan satu sama lain, dan Yun Feng sama sekali tidak ingin mengatakan yang mana yang merupakan tubuh asli. Mengaum, salah satu cakar raksasa serigala api menerkam salah satu pria berjubah hitam dengan keras dengan api yang menyala-nyala. Pria berjubah hitam itu tersenyum aneh dan menghindar ke samping. Tanpa diduga, gelombang panas terbang di belakangnya. Panah api. Panah merah menyala dengan cepat menggambar tanda merah terang di udara dan mengenai pria berjubah hitam itu dengan keras.
Cakar dan taring tajam dari serigala yang berapi-api kemudian tiba. Pria berjubah hitam itu menghindar dengan panik dan sudah terluka. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Sebuah entitas yang nyata. Ini adalah entitas nyata. Dia melirik dua orang yang bertarung dengan ular es dan naga ungu di samping dengan mata hitamnya. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah bergegas. Dia menguji mereka dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ekspresi wajah Yun Feng menjadi semakin suram. Mereka berdua nyata. Embusan angin datang tepat di wajahnya. Pipi Yun Feng sedikit miring dan tubuhnya bergerak maju bukannya menghindar. Sambil menghindari serangan itu, dia sudah mengayunkan tinjunya yang berat. Ledakan. Keduanya saling berhadapan. Mata mereka saling berhadapan. Mata hitamnya yang jernih dan matanya yang ramping dengan cahaya hijau pucat saling memandang. Pukulan berat Yun Feng langsung mengenai perut pria berjubah hitam itu. Tidak ada rasa sakit di wajah pria berjubah hitam itu. Hanya ada senyum menyeramkan. Desir. Kedua sosok itu hanya bertabrakan sesaat dan dengan cepat mundur. Ada senyum puas di mata pria berjubah hitam itu. Dia menatap Yun Feng, tapi dia tidak menyangka akan melihat senyum puas yang sama. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba terpana. Kamu? Otot-otot di wajah pria berjubah hitam itu berkedut keras saat dia berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Yun Feng berdiri jauh dan perlahan membuka tangannya. Jejak elemen merah menyala keluar dari ujung jarinya yang cantik dan perlahan menghilang. Kamu memang sulit untuk dihadapi. Bibir tipis pria itu sedikit melengkung saat Yun Feng menjawab dengan acuh tak acuh, sama denganmu. Cahaya di mata pria berjubah hitam itu muncul kembali. Dia melambaikan lengan baju hitamnya dan ketiga klon itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi tiga hembusan angin yang langsung masuk ke tubuh pria berjubah hitam itu. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap saat dia meremas tangannya dengan keras. Tiga binatang raksasa yang dibentuk oleh elemen sihir juga menghilang seketika. Simulasi sihir membutuhkan dukungan dari sejumlah besar kekuatan mental. Berbicara secara logis, adalah mungkin untuk mensimulasikan tiga binatang raksasa pada saat yang sama seperti yang dilakukan Yun Feng, tetapi sama sekali tidak mungkin di dunia sihir untuk bertahan begitu lama dan terus menggunakan sihir untuk menyerang. Tidak ada penyihir yang bisa menahan output dari kekuatan mental yang begitu besar. Simulasi sihir bisa dikatakan sebagai langkah terakhir yang menyelamatkan nyawa seorang mage. Itu hanya bisa digunakan ketika tidak ada pilihan lain. Dan Yun Feng jelas tidak berpikir begitu, apalagi melakukan ini. Satu-satunya penggunaan ketiga binatang raksasa itu adalah untuk menguji air. Menggunakan teknik penyelamatan jiwa untuk menguji pihak lain, penyihir manapun akan berteriak bahwa hanya orang gila yang akan melakukannya. Yun Feng kebetulan adalah seseorang yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Konsumsi kekuatan mental Yun Feng ketika tiga binatang raksasa menghilang cukup besar, tapi itu masih tertahankan secara keseluruhan. Keduanya saling memandang di langit seperti ini. Pertempuran belum berakhir. Gerakan halus mereka akan menyebabkan tabrakan yang lebih intens. Kenapa mengganggu? Pria berbaju hitam itu mengangkat alis tipisnya dan berkata dengan lembut. Dia memandang Murong Yuntian, yang bertarung di samping, dengan ekspresi geli. Apakah dia kekasihmu? Yun Feng tersenyum dingin. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh keluarga Yun. Pria berjubah hitam itu tersenyum bahagia. Keluarga Yun memiliki sesuatu yang membuat orang ngiler. Pria berjubah hitam itu menatap Yun Feng dengan mata panas. Mungkin, itu pada Anda. Yun Feng tertawa. Ada banyak hal dalam diri saya yang didambakan orang. Apa yang kau bicarakan? Balasan tenang ini membuat pria berjubah hitam itu marah. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Senyum Yun Feng menjadi lebih tidak terkendali. Aku tidak tahu apakah kamu takut padaku, tapi aku tidak takut padamu. Senyum Yun Feng tiba-tiba menghilang dan kesuraman meledak dari tubuhnya, membuat pria berjubah hitam itu merasakan sedikit tekanan. Cek, menyebalkan sekali. Saya tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika Anda mengganggu langkah saya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Pria berjubah hitam itu berkata saat fitur wajahnya sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba tertawa aneh dan melambaikan lengan baju hitamnya. Bab 720, memasuki hutan berkabut lagi 3. Yun Feng terkejut dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan seutas benang perak muncul di dadanya. Bagian lain dari utas itu dipegang di tangan pria berjubah hitam. Apa yang sedang kamu lakukan?
Yun Feng tiba-tiba panik dalam pikirannya. Dia akan memotong kabel perak tanpa berpikir, ketika tawa aneh pria berjubah hitam itu terdengar seperti mantra sihir. Dia menggulung lengan baju hitamnya lagi. Yun Feng hanya melihat bahwa sesuatu dengan cahaya redup langsung diseret oleh kawat perak dan meninggalkan tubuhnya. Itu, mata hitam Yun Feng melebar tiba-tiba. Tubuhnya tiba-tiba kosong dan semacam kehangatan tiba-tiba hilang. Bola cahaya itu dibawa pergi oleh pria berjubah hitam dan dia memegangnya di tangannya. Saat dia memegangnya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ruang tiba-tiba berubah dan tawa pria berjubah hitam juga berhenti tiba-tiba. Energi yang menakutkan dengan cepat berkembang dan kemudian, meraung. Pria berjubah hitam itu memegang bola cahaya di tangannya dengan erat saat tubuhnya bergerak cepat seperti hantu, menghindari serangan elemental dengan 5 warna. Aku tidak menyangka kamu menjadi penyihir 5 elemen. Kamu memang sulit untuk dihadapi, pria itu mengelak dengan canggung. Serangan Yun Feng berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. 5 warna terjalin dengan gila-gilaan tanpa urutan apapun, seperti 5 binatang buas yang hanya tahu cara mengejar satu sama lain. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom. Ledakan keras datang dari tempat pria berjubah hitam itu menghindar. Tanah batu yang kacau dan emosi yang mengamuk. Ekspresi pria berjubah hitam akhirnya berubah di bawah serangan gila ini. Dia memang orang gila. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba melintas ke langit dan memegang bola cahaya itu erat-erat dengan tangannya saat dia tersenyum jahat. Jika kamu mengacau lagi, aku akan menghancurkannya. Serangan itu tiba-tiba berhenti, hanya menyisakan suara batu dan tanah yang akan retak. Yun Feng berdiri di sana dengan emosi yang tertekan di mata hitamnya. Dia menatap pria berjubah hitam di depannya. Berangkat. Pria berjubah hitam itu tersenyum aneh lagi. Yun Feng mengepalkan tinjunya dengan tiba-tiba dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Kekuatan mentalnya melonjak keluar dari tubuhnya tak terkendali dan jatuh di sekitar ruang. Yun Feng, ini harga yang harus kau bayar karena membuatku marah. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata dengan dingin saat jari-jarinya yang berkuku panjang sedikit menyusut. Murid Yun Feng menyusut. Aku akan mengatakannya lagi. Berangkat. Haha, kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku sekarang. Anda menghancurkan bisnis saya. Kamu yang meminta. Pria berjubah hitam itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti berbicara dan ekspresinya sedikit berubah. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Dia menginginkan kesempatan yang bisa dia ambil. Meskipun kamu membuatku tidak bahagia, kamu memang menarik. Setelah mengatakan itu, ruang di sekitar bergerak sedikit. Wajah Yun Feng menegang dan dia tidak peduli dengan yang lain lagi. Pria berjubah hitam itu menatap Yun Feng yang bergegas mendekat dan tersenyum jahat. Aku akan membawanya pergi. Yun Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan ingin meraih pria berjubah hitam itu, bahkan jika itu hanya sudut pakaiannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan hanya meraih udara. Ruang tiba-tiba bergetar dan tubuh Yun Feng terpental oleh kekuatan ganas ini. Pria berjubah hitam itu langsung berubah menjadi bola hitam dan menghilang di ruang ini. Yun Feng melihat ke tempat di mana pria berjubah hitam itu menghilang dengan linglung. Itu kosong. Dia tidak menangkapnya. Biarkan dia pergi. Tuan keluarga Helian, yang bertarung dengan Murong Yuntian, mayat hidup yang tidak pernah tahu rasa sakit atau mundur ini, akhirnya menutup matanya dan jatuh ke tanah lagi. Murong Yuntian sedikit lega. Tubuh tuan keluarga Helian di tanah tidak bangkit lagi. Murong Yuntian berjalan ke depan dan mau tak mau merasa terkejut. Ini adalah mayat yang dingin. Itu sama sekali bukan orang yang hidup. Murong Yuntian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Yun Feng turun dari langit. Dia meninggalkan mayat di belakang dan berlari. Dia berhenti belasan meter dari Yun Feng. Dia tidak bisa bergerak lagi dan berdiri di sana dengan tenang. Yun Feng berdiri di sana dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mata hitamnya benar-benar hitam. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menutupi hatinya. Kemudian, dia menutup matanya dengan erat dan kesadarannya tenggelam ke dalam ruang spiritualnya. Elemen padat 5 warna terus mengalir di ruang spiritualnya, mengandung energi kuat yang samar. Dan orang yang selalu mendesak dan membimbingnya di jalan summoner telah pergi. Murong Yuntian berdiri jauh dan tidak mendekat. Suasana yang sangat menindas menyebar di sekitar Yun Feng. Akhirnya,
Yun Feng mengangkat kepalanya. Mata hitamnya sangat cerah. Cahaya itu hanya membuat Murong Yuntian panik. Jika kamu kembali, kurasa keluarga Helian akan benar-benar menghilang dari benua timur setelah hari ini. Suara dan ekspresinya tenang, tetapi Murong Yuntian entah bagaimana merasa panik. Bagaimana denganmu? Kau tidak akan kembali denganku. Yun Feng terkekeh dan menghilang ke langit. Murong Yuntian ingin mengikutinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Yun Feng, Yun Feng. Suara Murong Yuntian bergema di langit malam. Di langit, sesosok dengan cepat bergerak maju, melintasi beberapa wilayah kekaisaran Feng Yun dan terus bergerak ke barat. Di malam yang gelap, sosok ini tiba-tiba berhenti di atas hutan berkabut. Yun Feng berdiri di langit dan melihat area yang dikenalnya di bawah kakinya. Dia tidak menyembunyikan aura monark levelnya sama sekali, yang langsung menyebabkan kepanikan. Tentara bayaran di area terluar hutan berkabut hanya merasakan jantung mereka berdebar dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Mereka tanpa sadar melihat ke langit, tetapi tidak ada apa-apa. Binatang ajaib di hutan berkabut semuanya sangat gelisah. Yun Feng terus bergerak lebih dalam ke hutan berkabut. Aura tingkat rajanya terus menyebar seperti gelombang, mengumumkan tanpa menahan diri bahwa dia ada di sini. Hutan berkabut terhubung ke pegunungan 10.000 binatang. Itu bisa dikatakan sebagai bagian kecil dari ekor yang memanjang dari pegunungan 10.000 binatang. Area di mana Magic Beast aktif juga secara ketat dibagi menjadi beberapa level. Hutan berkabut sudah lama tidak diaduk. Sejak seorang summoner muda menerobos masuk beberapa tahun yang lalu dan menyebabkan kepanikan di area terluar hutan berkabut telah kembali damai. The Magic Beast hidup damai di daerah mereka sendiri. Meskipun masih ada manusia yang datang dengan mimpi menjadi kaya, itu tidak masalah. Namun, hari ini, sekarang, keributan di hutan berkabut kembali meningkat. Ketika sosok melangkah ke hutan berkabut dari langit, semua binatang ajaib panik. Binatang ajaib tingkat rendah dengan cepat kembali ke sarang mereka dan beberapa binatang ajaib tingkat menengah juga bersembunyi. Momentum yang mengesankan itu membuat mereka merasa terengah-engah. Bab 721, Jalan Masih Panjang, 1. Yun Feng berjalan sampai ke kedalaman hutan berkabut. Tidak ada satupun binatang ajaib di sepanjang jalan. Ketika tubuhnya menghilang di area tengah hutan berkabut, binatang ajaib tingkat rendah di area terluar ini akhirnya berani menjulurkan kepala. Setiap orang memiliki pikiran cemas di benak mereka. Di mana? Apakah mereka melihat orang ini sebelumnya? Di bagian terdalam dari hutan berkabut, seorang lelaki tua sedang duduk di sana dengan santai. Ada juga seorang pemuda berambut emas yang tampak frustrasi dan jelas tidak bisa duduk diam di sebelahnya. Mata emas pemuda itu berkedip dengan sangat tidak sabar dan kakinya selalu menyentuh tanah. Orang tua itu tampak santai. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan hanya saling berhadapan dalam diam. Pria tua, kau sudah selesai. Katakan sesuatu. Pemuda berambut emas itu tidak tahan lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memukulnya secara langsung. Pria tua itu terkekeh, seolah-olah dia tidak bisa cemas. Jin, jangan terburu-buru. Pemuda berambut emas itu agak frustrasi. Rambut emasnya berkilauan. Pada saat ini, fitur wajah mereka berdua menjadi serius. Aura yang tidak disembunyikan sama sekali tiba-tiba mendekat dari luar. Itu agak arogan, dan sangat langsung. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba bergegas. Tuanku, sebuah pembangkit tenaga listrik tiba-tiba memasuki hutan berkabut dan mendekat ke sini. Haruskah kita? Ah Jin tertawa dengan sedikit kegembiraan di wajahnya yang kasar tapi heroik. Pria tua itu melirik Ah Jin tanpa berkata-kata dan melambaikan tangannya. Tidak dibutuhkan. Kami sendiri yang akan menyambutnya. Orang yang datang untuk melapor hampir jatuh ke tanah. Master, Anda akan menyambutnya secara langsung, dia tergagap. Orang tua itu berdiri sambil tersenyum. Ah Jin sudah bergegas keluar dengan penuh semangat. Pria yang datang untuk melapor hanya merasa kepalanya akan meledak. Siapa sebenarnya orang ini? Kedua tuan ini datang untuk menyambutnya secara langsung. Katakan pada orang-orang itu untuk berperilaku sendiri. Provokasi tidak akan berakhir dengan baik. Aku tidak akan membereskan kekacauan mereka untuk mereka, kata lelaki tua itu perlahan. Pria yang datang untuk melapor tercengang lagi. Kemudian, dia segera berkata, "Ya," dan menghilang dengan embusan angin. Orang tua, apakah menurutmu itu gadis itu? Jin berbisik dengan penuh semangat saat dia berjalan keluar.
Pria tua itu berjalan dengan mantap di samping. Jika ya, lalu bagaimana? Jin terkekeh dengan kekejaman di mata emasnya. Gadis itu berbicara kepadaku seperti itu terakhir kali. Aku pasti harus membalasnya. Orang tua itu tersenyum tak berdaya lagi. Kapan kamu bisa berhenti? Memang sedikit kerugian bagimu untuk memiliki elemen angin. Petik 2. Wajah Jin berubah dingin. Jangan bandingkan aku dengan pria itu. Orang tua itu terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua berjalan keluar dari bagian terdalam hutan berkabut, sementara Yun Feng terus masuk dari luar. Dia melintasi area tengah dan memasuki area dalam. Nenek moyangnya pernah memperingatkannya bahwa ada beberapa aura yang tersembunyi jauh di dalam hutan berkabut yang tidak bisa diabaikan. Ketika Yun Feng melangkah ke area dalam, ruang di sekitarnya bergoyang dan beberapa sosok telah melintas di depannya. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. 5 binatang sihir tingkat komandan berdiri di depannya dan semuanya berubah menjadi bentuk manusia. Yun Feng berdiri di tepi area dalam dan tidak melangkah lebih jauh. Manusia, ini bukan tempat yang bisa Anda masuki. Aku akan memberimu kesempatan. Keluar. Yun Feng tanpa ekspresi. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bergerak. Yun Feng hanya mengatakan 2 kata. 5 binatang sihir tingkat komandan jelas sangat marah dengan kesombongannya. Manusia, jika Anda berani mengambil langkah maju, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Yun Feng tertawa. Dia tidak di sini untuk menimbulkan masalah hari ini. Dia di sini untuk menemukan seseorang. Selama dia melihat orang yang ingin dia lihat, dia akan pergi. Dia tidak menginginkan pembunuhan yang tidak perlu, tetapi itu tidak termasuk mereka yang datang kepadanya secara sukarela untuk membuat masalah. Itu adalah satu hal untuk tidak menyerang, tetapi itu adalah hal lain yang dipaksa untuk menyerang. Aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Yun Feng berkata dengan suara rendah. Dia tidak takut bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk menemukan binatang ajaib. Agak memalukan baginya untuk menerobos seperti ini. Dia ada di sini untuk meminta jawaban, jadi dia pasti harus sopan. Betapa sombongnya. Katakan itu lagi. Segera pergi. Yun Feng sedikit mengernyit. Mereka tidak mau mendengarkan. Yun Feng memiliki kesabaran, tapi dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Dia telah menghabiskan semuanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan tongkat monark level muncul di tangannya. Beberapa orang yang menghalangi jalannya semua menahan napas. Aku akan mengatakannya lagi. Minggir. Jangan membuatku menyerangmu. Bagaimana bisa 5 binatang ajaib menerima provokasi seperti itu? Mereka semua meraung marah dan akan bertarung. Sesosok dengan cepat terbang dan berdiri di antara mereka. 5 binatang ajaib tertegun sejenak dan menjadi tenang. Tuanku. Yun Feng menatap pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul dengan mata hitamnya. Pria berjubah hitam itu berbalik dengan acuh tak acuh dan menilai Yun Feng. Nyonya, tolong ikut saya. Kedua tuan menyambut Anda. Petik 2. Yun Feng menyingkirkan tongkatnya setelah mendengar itu. Terima kasih telah memimpin jalan. Nada suaranya agak dingin tapi sangat sopan. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan berjalan di depan. 5 orang yang menghalangi jalan membuat jalan dengan linglung, menyaksikan pria berjubah hitam itu berjalan melewati Yun Feng dan masuk ke dalam. Setelah mereka berdua menghilang, mereka berlima terdiam. Mereka gila. Mereka gila. Manusia tidak bisa memasuki area dalam dari hutan berkabut. Siapapun yang masuk akan mati. Dan sekarang, seorang manusia diundang untuk masuk. Yun Feng mengikuti pria berjubah hitam itu sepanjang jalan. Semakin dalam mereka masuk ke hutan berkabut, semakin Yun Feng memahami pentingnya peringatan leluhur. Jika bukan karena pria berjubah hitam yang memimpin di depan, Yun Feng tidak akan bisa masuk lebih dalam dengan kekuatannya saat ini, apalagi bertarung dengan sengit. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat aura yang tidak jelas itu. Binatang ajaib di permukaan sudah berubah menjadi bentuk manusia. Mereka semua terkejut melihat Yun Feng di sini, dan aura yang bersembunyi di kegelapan membuat Yun Feng ketakutan. Mereka berdua sudah berjalan jauh. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat auranya. Yun Feng berpikir dalam benaknya bahwa bahkan dia tidak bisa datang dan pergi dengan bebas di daerah ini. Pria berjubah hitam memimpin jalan tanpa ekspresi di sepanjang jalan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, keraguan di benaknya tidak pernah berhenti.
Dia masih tidak mengerti mengapa tuannya memintanya untuk menjemputnya secara langsung. Pria berjubah hitam itu berbalik sedikit. Yun Feng, yang mengikutinya di belakang, juga tanpa ekspresi di sepanjang jalan, tetapi aura tingkat rajanya telah tertahan. Pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Siapa sebenarnya manusia ini? Bab 722, Jalan Masih Panjang, 2. Mereka terus bergerak maju. Pria berjubah hitam itu memimpin Yun Feng semakin dalam. Hutan berkabut jauh lebih luas dari yang dipikirkan Yun Feng. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan dan terus maju, seolah-olah tidak ada akhir sama sekali. Ketika Yun Feng mengira mereka harus berjalan jauh, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Mereka berdua telah tiba di daerah yang tenang pada saat ini. Ada tanaman merambat di sekitar, membentuk ruang independen. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit dan menjadi waspada lagi. Pria berjubah hitam itu berkata dengan hormat ke depan, "Tuanku, saya telah membawanya ke sini." Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam menghilang ke udara. Yun Feng berdiri di sana sendirian dan melihat ke depan dengan mata hitamnya. Dua orang duduk di depannya, menatapnya dengan ekspresi berbeda. "Nak, kamu cukup berani." Jin duduk di sana dengan satu tangan di lututnya dan mengukur Yun Feng dengan mata emasnya. Yun Feng berdiri di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak dalam mood untuk berdebat dengannya sekarang. Melihat Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, Jin tampak sangat senang. "Kau ingin menerobos. Anda mungkin akan mati di tengah jalan." Petik 2. Alis Yun Feng melonjak beberapa kali, tapi dia tetap diam. Orang tua itu berkata tanpa daya, "Nak, apa yang ingin kamu ketahui?" "Tanya saja." Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan melirik pria tua yang bijaksana dan lihai di depannya. "Sepertinya kamu tahu segalanya. Kau tahu aku akan datang untukmu." Jin mengangkat alisnya. Mata emasnya berkilauan dan dia tampak tersenyum. Pria tua itu terkekeh. "Tidak mengherankan kalau kamu tahu. Menanyakan pertanyaanmu." Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Terlalu banyak pertanyaan di benaknya yang membutuhkan jawaban. Pria tua di depannya sepertinya telah melihat semuanya, seolah-olah dia tahu segalanya. Namun, Yun Feng tahu bahwa dia secara alami akan menjawab apa yang dia bisa dan tidak akan menjawab apa yang dia tidak bisa, tidak peduli berapa kali dia bertanya. "Kamu juga binatang yang fantastis." Yun Feng langsung ke intinya. Jin tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ekspresi lelaki tua itu juga membeku sesaat. "Nak, aku tidak menjawab pertanyaan ini." Yun Feng mengerutkan kening. Apakah dia tidak? Jika dia bukan binatang fantastis, siapa dia? Bagaimana dia bisa bergerak dengan Jin, yang merupakan binatang fantastis? "Apakah kamu mengenalnya?" Yun Feng membalik tangannya dan finger spiritual jade muncul di tangannya. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Yun Feng menekankan jarinya pada finger spiritual jade dan aura unik yang diserapnya segera keluar. Dalam sekejap, wajah Jin langsung berubah pucat. Garis miring. "Di mana kamu melihatnya?" Wajah tampan Jin dingin dan kemarahan yang tersembunyi tiba-tiba meledak. Pria tua itu melambaikan jubah bordirnya dengan lembut untuk menekan momentum yang mengancam itu. Jin melintas di depan Yun Feng. "Di mana dia?" Yun Feng mendongak dengan ekspresi dingin. Dia tidak mundur karena ledakan momentum Jin yang tiba-tiba. "Siapa dia?" "Nak, aku bertanya di mana dia." Momentum yang secara paksa ditekan oleh lelaki tua itu meledak lagi. Tekanan akrab itu datang tepat di wajah Yun Feng dan langsung menekan tubuhnya. Ujung lidahnya digigit dan Yun Feng tidak menyerah sama sekali. "Siapa dia?" Jin." Orang tua itu berteriak. Jin akhirnya tenang. "Apakah kamu benar-benar tidak takut mati?" Dia menyipitkan mata emasnya. Sebuah cahaya berbahaya berkilauan di mata Jin. Ekspresi Yun Feng tidak berubah sama sekali. Mata hitamnya setenang air dan sangat jernih. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalamnya. "Kenapa kau bertemu dengannya?" Pria tua itu bertanya alih-alih menjawab. Jin sudah berjalan kembali dan duduk dengan ekspresi yang sangat cemberut. Yun Feng mengangkat alisnya. "Kau tidak menjawab pertanyaanku. Siapa dia?" Orang tua itu tercengang. Dia sedikit terkejut bahwa Yun Feng begitu gigih. Kedua belah pihak terdiam cukup lama. Pada akhirnya, lelaki tua itu menghela nafas tanpa daya. "Dengan kekuatanmu saat ini, jadi bagaimana jika kamu tahu?"
Ada beberapa hal yang akan Anda ketahui ketika Anda perlu mengetahuinya. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Apa yang dia katakan tidak masuk akal. Meskipun dia sudah mencapai tahap akhir tingkat raja sekarang, menghadapi jalan tak berujung di depan, Yun Feng hanya tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Penampilan pria aneh berjubah hitam itu sepertinya mengungkapkan sesuatu. Untuk pertama kalinya, Yun Feng merasa bahwa hal-hal yang harus dia hadapi di masa depan akan sangat berat. Jika dia berhenti di sini, dia akan kehilangan semua yang dia hargai. Melihat ekspresi merenung Yun Feng, lelaki tua itu berkata, "Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa orang itu sekarang. Orang itu terkait dengan kita dan keluarga Yun." Darah di tubuh Yun Feng tiba-tiba membeku. Orang tua itu menatap Yun Feng dengan matanya yang bijaksana. "Tidak ada gunanya bahkan jika kamu tahu lebih banyak. Tidak peduli apa yang dicuri orang itu, Anda tidak perlu khawatir. Tidak akan ada bahaya." Apa yang dia katakan membuat hati Yun Feng, yang tadinya tegang, akhirnya menghela napas lega. Gumpalan jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur secara paksa diekstraksi dari tubuhnya. Yun Feng cemas karena dia takut orang itu akan melakukan sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau tidak, Yun Feng merasa itu sangat kredibel dan hatinya juga menjadi tenang secara bertahap. "Nak, aku tahu kamu berbeda ketika kamu memasuki hutan berkabut." Orang tua itu menatap Yun Feng dalam-dalam. "Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Benua ini sangat luas dan mengandung begitu banyak rahasia yang tidak dapat Anda bayangkan. Keluarga Yun tentu saja salah satunya." Mata hitam Yun Feng menegang. Ah Jin di sebelahnya menatap lelaki tua itu dengan heran, seolah-olah dia terkejut bahwa lelaki tua itu banyak bicara. Pada akhirnya, dia sedikit mengernyit dan duduk di samping dengan tatapan yang lebih serius. Kemarahan yang tiba-tiba menyala saat itu juga berangsur-angsur padam. "Nak, saya sangat bersyukur bahwa Anda berbakat, bertekad dan keras kepala." Orang tua itu tersenyum. "Tapi kamu harus mengerti bahwa kamu tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda masih terlalu lemah, terlalu lemah." Yun Feng mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa. Lelaki tua itu menghela nafas lagi. "Lakukan apa yang harus Anda lakukan selangkah demi selangkah. Suatu hari, Anda akan mendapatkan jawaban yang ingin Anda ketahui." Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata lelaki tua itu sepertinya tertutup lapisan kabut, jadi Yun Feng tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ah Jin memegang dagunya dan mendengus jijik. "Kau hanya berpura-pura." Orang tua itu melirik Ah Jin tanpa daya. "Nak, apakah kamu puas dengan jawabanku?" Yun Feng terdiam dan memeriksa kembali dirinya sendiri. Banyak hal memang seperti yang dikatakan orang tua itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika dia tahu. Perjalanannya masih panjang dan masih banyak hal yang harus dia lakukan. Jantung Yun Feng yang melonjak perlahan menjadi tenang. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia tidak bisa melihat cukup jauh di jalan di depan. Dia hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia akan mendekati akhir, bukan? Bab 723, Jalan Masih Panjang 3. Yun Feng perlahan berbalik. Dia tidak membutuhkan jawaban lagi. "Tunggu." Melihat dia akan pergi, Ah Jin segera berkata, "Nak, di mana dia?" Ah Jin bertanya lagi dengan sabar. Yun Feng berkata, "Orang itu membangun keluarga Helian dan telah bersembunyi di tubuh pemimpin keluarga Helian di kota Hualian." Mata emas Ah Jin berkilauan. "Sial, itu tersembunyi di dalam tubuh manusia. Saya sedikit bertarung dengannya sebelum saya datang. Dia sudah melarikan diri." Yun Feng berkata dengan acuh tak acuh saat dia berbalik dan menatap lelaki tua itu. "Kapan bakso akan bangun?" Orang tua itu tercengang. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. "Kapan tepatnya dia akan bangun? Aku membiarkannya tidur saat itu karena aku merasa itu berbeda dari binatang ajaib biasa. Aku takut terjadi sesuatu. Itu akan bangun dalam beberapa hari." Apa yang dikatakan orang tua itu membuat Yun Feng merasa lega. Sangat bagus bahwa bakso baik-baik saja. Selamat tinggal. Yun Feng berbalik dan hendak pergi. Pria tua itu sedikit mengernyit. "Nak, apakah bakso namanya?" Yun Feng berhenti. "Tidak, namanya bukan bakso. Aku baru saja membuatnya. Bisakah Anda memberitahu saya nama aslinya?" Orang tua itu bertanya dengan ragu-ragu. Ah Jin menatap lelaki tua itu,
bertanya-tanya ada apa dengan lelaki tua ini hari ini. Mengapa dia memiliki begitu banyak pertanyaan? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang binatang ajaib yang segemuk bola itu? Yun Feng berpikir sejenak. Nasie. Namanya Nasie. Tubuh Yun Feng melintas dan dia sudah menghilang dari ruang ini. Dia tidak melihat ekspresi terkejut pria tua itu ketika dia mendengar nama ini sama sekali. Dan Ah Jin di samping, lengan yang memegang dagunya tiba-tiba meleset dan dia hampir jatuh ke tanah. Garis miring. Pria tua. Jin meraung dengan ekspresi tegang. Pria tua itu mengerutkan kening dan berdiri di sana dengan emosi yang tak dapat dijelaskan melonjak di matanya yang bijaksana. Bukankah itu hanya bohong? Bagaimana itu bisa benar-benar ada? Jin meraung. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia melirik Jin. Itu tidak dibuat-buat. Itu sudah beredar begitu lama sehingga tidak ada yang percaya. Petik 2. Napas Ah Jin menegang dan pupil emasnya menyusut dengan ganas. Jika itu benar, bagaimana bisa dalam bentuk itu? Itu, Ah Jin tiba-tiba teringat gigi tajam bakso yang menusuk ke dalam tubuhnya saat itu dan dia gemetar. Jin, yang kamu cari sudah kabur. Anda harus kembali. Pria tua itu melihat ke kejauhan dengan mata hitamnya, memikirkan sesuatu. Jin masih dalam keadaan shock. Dia akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Bagaimana denganmu? Pria tua itu terkekeh. Saya belum akan kembali, tetapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kami tidak tahu apakah itu orangnya. Jin tercengang. Bahkan kamu, tidak bisa melihatnya. Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata bijak lelaki tua itu saat dia tersenyum penuh arti. Ada beberapa hal yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jika memang benar begitu, kecil kemungkinannya bagiku untuk melihatnya. Mata emas Ah Jin menjadi gelap. Mengerti. Dia berbalik dan hendak pergi ketika suara lelaki tua itu terdengar lagi. Apakah kamu tidak pergi ke naga untuk menyambut mereka? Ah Jin meraung frustrasi, siapa yang mau menyapa bocah naga itu? Aku merasa kesal hanya dengan melihat mereka. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Ah Jin. Pria tua itu mengangkat tangannya dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang di sebelahnya. Cahaya keemasan memasuki celah dan sepasang sayap aneh dengan kilau keemasan bisa terlihat samar-samar. Kemudian, mereka benar-benar menghilang. Yun Feng datang jauh-jauh dari bagian terdalam hutan berkabut. Aura tersembunyi itu gelisah dan Yun Feng juga tegang di sepanjang jalan. Ketika dia masuk, seseorang memimpin jalan, tetapi ketika dia keluar, dia sendirian. Meskipun dia sangat gugup di sepanjang jalan, tidak ada yang aneh terjadi. Meskipun hewan-hewan itu gelisah, mereka tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. Yun Feng meninggalkan hutan berkabut tanpa penghalang dan langsung menuju kota Hualian. Sudah fajar ketika dia tiba di kota Hualian. Bermandikan sinar matahari yang hangat, seolah-olah semua yang terjadi tadi malam adalah mimpi. Yun Feng langsung pergi ke rumah keluarga Helian. Ketika dia tiba, Murong Yuntian sedang berdiri di tengah halaman. Apa yang salah? Yun Feng mendarat dari langit dan bertanya dengan suara rendah. Murong Yuntian berbalik dan tiba-tiba merasa ada yang berbeda dari Yun Feng. Dia tampaknya memancarkan jenis temperamen yang berbeda, yang lebih stabil dan tenang dari sebelumnya. Setelah kami kembali tadi malam, semua pelayan keluarga Helian menghilang, dan beberapa wanita dan anak-anak dari keluarga Helian meninggal di tempat, seperti tuan dari keluarga Helian, kata Murong Yuntian dengan suara yang dalam. Yun Feng mengerutkan kening. Di antara mayat di depan matanya adalah Lady Helian dan Helian Fu. Dapat dikatakan bahwa anggota keluarga Helian benar-benar mati dalam semalam. Saya pikir keluarga yang terhubung dengan keluarga Helian melalui pernikahan akan memiliki situasi yang sama. Tangani tempat ini dulu. Saya akan kembali ke kotamu dulu. Petik 2. Murong Yuntian mengangguk. Masalah ini terlalu aneh. Yun Feng segera bergegas kembali ke kotamu. Begitu dia tiba, dia mendengar berita aneh bahwa anggota keluarga Helian, yang memiliki perjodohan dengan keluarga lain, semuanya meninggal secara misterius tadi malam. Penyebab kematiannya hampir sama. Hal ini menimbulkan sensasi dan membuat kekaisaran Feng Yun sedikit cemas. Keluarga Helian bangkit tiba-tiba dan mati secara misterius dalam semalam. Siapapun akan sedikit ketakutan. Yun Feng pertama kali pergi menemui ayah dan saudara laki-lakinya yang cemberut setelah dia kembali. Mereka berdua akhirnya lega melihat Yun Feng kembali dengan selamat.
Yun Feng segera memberitahu mereka apa yang terjadi semalam satu persatu, mengabaikan kekuatan jiwa leluhurnya yang telah dicuri. Dia tidak melewatkan hal lain. Yun Jing dan Yun Seng tidak bisa kembali ke diri mereka sendiri untuk waktu yang lama setelah mendengar itu. Kepala mereka agak bengkak. Siapa sebenarnya pria aneh berjubah hitam ini? Wajah tampan Yun Jing tampak serius dan muram. Ada banyak keraguan tentang kebangkitan keluarga Helian. Saya tidak mengharapkan kebenaran menjadi seperti ini. Petik 2. Tidak buruk baginya untuk menghilang. Jika Feng tidak memaksanya untuk menunjukkan wujud aslinya, kekaisaran Feng Yun akan ditelan olehnya cepat atau lambat. Yun Seng juga terlihat sangat serius. Yun Feng duduk di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Bukan hanya kekaisaran Feng Yun. Mungkin benua timur akan ditelan cepat atau lambat. Pria berjubah hitam itu adalah target dari binatang fantastis dan dia memiliki motif tersembunyi terhadap keluarga Yun. Hilangnya keluarga Helian melegakan bagi keluarga yang tertelan. Feng, terima kasih atas kerja kerasmu. Yun Jing memandang putrinya dengan lega. Yun Feng tersenyum. Ayah, ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Seseorang memberitahu saya di benua barat bahwa Presiden Serikat Sihir yang saya cari telah muncul di benua timur. Bab 724, Jalan Masih Panjang, 4. Yun Seng menjadi cemas setelah mendengar itu. Yun Feng sedang mencari Presiden Serikat Sihir untuk menemukan cara untuk membangkitkan Mu Changhai. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dia muncul di relik para dewa. Saya pikir dia masih di sana. Yun Jing dan Yun Seng sama-sama terkejut mendengarnya. Peninggalan para dewa, itu adalah istana Yun. Apakah kita akan segera pergi? Tanya Yun Seng. Yun Feng tersenyum. Aku sudah berjanji pada Xiao Jin sejak lama, tapi aku tidak tahu apa-apa. Aku harus menemukannya kali ini. Yun Seng menahan napas dan mengelus Yun Feng. Feng, aku tidak berguna. Saudaraku, tidak perlu mengatakan itu. Saya seharusnya melakukan ini. Mu Changhai hanya mati karena aku. Yun Seng hanya merasa patah hati. Semakin banyak beban di pundak adiknya. Berapa banyak yang bisa dia tanggung untuknya. Melihat Yun Seng sedikit tertekan, Yun Feng tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Saudaraku, dengan Anda dan ayah di benua timur, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Anda telah banyak membantu saya, sungguh. Petik 2. Melihat ke dalam hati Yun Seng dengan mata hitamnya yang jernih, hati Yun Jing bergetar. Yun Feng tersenyum. Aku pulang saja kali ini. Jangan gugup, saya akan memberi Xiao Jin kejutan ketika saya menemukan cara untuk membangkitkannya kembali. Petik 2. Yun Seng mengangguk dan memeluk adiknya. Yun Feng tersenyum. Aku akan pergi sekarang. Aku akan segera kembali. Yun Feng berjalan keluar dari pintu dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling dan melihat Kulanyi. Kau pergi lagi. Kulanyi mengangkat alisnya dan bertanya, seolah dia sedikit marah. Yun Feng tersenyum ringan. Apakah bakso sudah bangun? Kulanyi sedikit mengernyit. Belum. Ini masih tidur. Yun Feng mengangguk. Orang tua itu berkata bahwa itu harus beberapa hari lagi. Kulanyi sendirian. Yao Yao dan bakso harus bersama. Yun Feng berbalik dan berjalan ke kamarnya, tetapi Kulanyi tiba-tiba meraih lengannya. Apa yang terjadi? Suara berat Kulanyi terdengar. Dia memegang pergelangan tangan Yun Feng dengan erat. Yun Feng tertawa. Tidak ada apa-apa. Yun Feng. Kulanyi agak cemas. Dia tidak bisa membantu tetapi terdengar agak serius. Yun Feng masih tersenyum santai. Kulanyi mengerutkan kening keras. Sudah berapa lama? Mengapa wanita ini ditutupi cangkang yang sangat keras? Kau bahkan tidak mau memberitahuku. Kulanyi terus bertanya. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa hal yang tidak diketahui melonjak dari lubuk hatinya, membuatnya sedikit terengah-engah. Kekuatan jiwa leluhurnya, kemunculan binatang fantastis, pria aneh berjubah hitam, dan jalan yang menuju kemana-mana, Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu berbohong. Kulanyi segera menyangkalnya. Yun Feng tiba-tiba merasa sedikit marah dan mata hitamnya dingin. Berangkat. Kulanyi menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. Dia mengencangkan cengkeramannya. Berangkat. Aku tidak pernah berpikir untuk melepaskannya sejak hari aku memperlakukanmu sebagai wanitaku. Napas Yun Feng menegang. Wajah tampan Kulanyi meleleh di bawah sinar matahari yang hangat, membuatnya terlihat sangat tampan. Mata hitam Kulanyi berkilauan dan dia bergumam,
bukankah aku mengatakan bahwa kamu masih memilikiku? Dinding yang baru saja didirikan runtuh dengan keras dan tekanan yang memenuhi langit di hatinya segera mereda. Yun Feng tiba-tiba merasa beban di pundaknya mengendur. Pria ini mengangkat langit untuknya sambil tersenyum. Bibir merah Yun Feng meringkuk. Dia menurunkan matanya dan tertawa. Kulanyi perlahan mengendurkan tangannya dan tersenyum. Kapan kau meninggalkan? Yun Feng berbalik. Tunggu aku. Dalam semenit, Yun Feng dan Kulanyi meninggalkan kotamu pada hari yang sama. Bakso masih tertidur. Yun Feng langsung memasukkannya ke dalam gelang, sehingga bisa keluar setelah bangun. Yun Jing dan Yun Seng berpikir bahwa Yun Feng akan pergi paling cepat keesokan harinya. Ketika Mu Xiaojin datang bersama putranya, Yun Feng dan Kulanyi sudah pergi. Yun Luoshen memandang mereka dan tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Xiao Feng, mengapa kamu pergi begitu cepat? Mu Xiaojin agak sedih. Yun Qingchen, yang ada di pelukannya, sepertinya juga tidak menyukai kepergian Yun Feng yang tiba-tiba. Dia cemberut dan menangis. Mu Xiaojin akhirnya menghentikannya dari menangis setelah menghiburnya untuk waktu yang lama. Memegang Yao Yao di tangannya, Yun Feng dan Kulanyi bergegas ke relik para dewa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Berbeda dengan pertama kali mereka datang ke sini, perjalanan Yun Feng mulus dan tanpa hambatan. Mungkin karena dia telah mendapatkan token keluarga Yun, dia secara otomatis melewatkan percobaan yang dia lalui sebelumnya. Setelah memasuki relik para dewa, mereka berdua langsung datang ke area kota besar saat itu. Ada 4 area berbeda dengan cukup banyak rumah kuno. Yun Feng mengamati dengan cermat kali ini. Ternyata kata Yun ada di mana-mana. Yao Yao mengikuti Yun Feng dari dekat dan terus bergerak maju sambil memegang tangannya. Dia tidak biasa diam di sepanjang jalan. Mata birunya melihat sekeliling dengan sedikit kekaguman, sementara Kulanyi tampak gugup. Yun Feng menduga bahwa Presiden Serikat Sihir seharusnya masih ada di sini. Lalu, di mana dia akan berada? Itu tempat yang jauh di depan, kata Kulanyi dengan suara rendah. Suaranya sedikit menggema. Ruang ini sangat kosong. Yun Feng mengangguk. Jika dia berjalan lebih jauh, dia akan mencapai alun-alun yang sudah dikenalnya. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh keluarga Yun ada di sana. Mereka bertiga terus bergerak maju. Setelah mengambil satu langkah, Yun Feng mengangkat Yao Yao dan memeluknya. Detik berikutnya, tubuh Kulanyi dan Yun Feng melintas ke samping seperti kilat, secepat bayangan. Tanah di mana mereka berdua berdiri saat itu tiba-tiba runtuh. Retakan. Penyok ini menyebabkan tanah retak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa potongan kecil batu terbang dan berguling-guling di tanah. Yun Feng dan Kulanyi bersandar pada rumah-rumah di kedua sisi dan menatap jalan yang hancur di tengah dengan ekspresi serius. Kulanyi memandang Yun Feng dari sisi yang berlawanan dan mengangguk padanya. Dia mengangkat lengannya dengan lembut dan gumpalan elemen cahaya muncul di telapak tangannya, melompat dengan cepat ke jalan di tengah. Sebelum elemen cahaya bergerak, angin kencang datang dan elemen cahaya menghilang dalam sekejap. Yun Feng mencibir dan berteriak, benar-benar mengejutkan bahwa Presiden Serikat Sihir ada di sini. Suara dingin terus bergema dan meluas di ruang ini, tetapi tidak ada jawaban. Yun Feng mendengus dan terus berteriak, Presiden, apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan di sini? Mungkin saya bisa menunjukkan jalannya.